kegiatan pembekalan ya buat tim yang ada supaya mereka ini tahu, ngerti, paham ya apa yang harus dilakukan, apa yang harus dikerjakan, strateginya apa untuk menghadapi tahun 2024 ini. Seperti itu. Kemudian target untuk 2023 sendiri? Target untuk 2024 maksudnya? 23 dulu kan, 23-nya bagaimana tercapai hingga... Oh ya, untuk target 2023 dalam kondisi setelah pandemi tidak terlalu buruk ya, kita bisa mencapai di kisaran angka 75%. Seperti itu. Ya. Kemudian strategi yang akan dilakukan untuk menghadapi 2024? Ya, strateginya ini ya, tetap kita melakukan ekspansi dengan melakukan pembukaan pertumbuhan outlet di beberapa daerah potensi di seluruh Nusantara ya, dengan menggandeng mitra, franchise maupun investor ya, seperti itu. Ya. Kemudian harapannya? Ya, harapannya tentu saja 2024 lebih baik dibanding 2023. Apa yang menjadi kekurangan 2023 kita bisa benahi, kita bisa perbaiki agar langkah kita di tahun 2024 semakin mulus dan 2024 lebih gemilang dibanding tahun-tahun sebelumnya. Seperti itu. Baik, saya kasih dulu Pak ya. Tiga itu saya rasakan dan saya alami ya, bahwa untuk di sektor atau di channel online itu mengalami penurunan ya. Tetapi penurunan di online itu juga diimbangi dengan kenaikan di offline ya. Karena saya lihat di sini juga terjadi shifting ya, atau perubahan kebiasaan atau perilaku customer dari yang sebelumnya belanja di online, mereka sekarang lebih ingin atau lebih mau untuk berbelanja di tempat ya. Ya, karena mungkin kita tidak terlepas dari makhluk sosial yang bisa yang ingin untuk berinteraksi, bertemu ya, ngobrol satu dengan yang lain. Baik, terima kasih ya Pak. Sama-sama Bapak. Ya, yang sudah memilihkan hotel ini buat kita ya. Kedepannya kita akan terus mengembangkan diri untuk menjadi yang terdepan di bidang di industri kita. Setuju semua? Setuju. Terdepan ya. Nah, kalian mungkin saya nggak tahu merasakan hal yang sama nggak sama saya. Dalam beberapa waktu terakhir ini, sebetulnya saya sudah 3 tahun ya berada di sini, ikut terlibat gitu di sini ya. Saya merasakan semakin lama, semakin kesini, semakin banyak orang saya mendengar begini, Farina ya, hebat ya Farina, bagus loh Farina itu ada di mana-mana. Saya kalau makan pempek nggak pernah nggak Farina, selalu Farina. Kalau makan yang lain itu, nah yang lain saya nggak sebut loh ya. Makan yang lain itu kayak nggak kerasa makan pempek gitu. Kalian setuju nggak itu? Setuju. Setuju ya. Jadi kalian merasa nggak bahwa produk yang kita punya itu adalah produk premium? Setuju nggak? Setuju. Setuju ya. Kita sebagai orang di dalam ya, bukan bukan karena itu saya ya, tapi saya berusaha untuk benar-benar melihat secara objektif gitu ya, bahwa produk yang kita punya ini benar-benar salah satu produk F&B yang terdepan, salah satu produk pempek ya, yang dan teman-temannya yang memiliki cita rasa yang disukai oleh banyak orang. Ini semakin kesini semakin banyak suara yang saya dengarkan itu seperti itu gitu ya. Jadi sama di 2023 kemarin dengan baik ya, sehingga kita mendapatkan sebuah komplimen gitu ya. Komplimen itu pujian lah gitu ya untuk kinerja di 2023 ya. Thank you buat Anda semua, tepuk tangan buat Anda semua. Nah, pada akhirnya cincing-cincing klebus kata orang Jawa ya. Klebus apa klub saya harus berada di struktur ya. Jadi per 2024 akhirnya saya berada di struktur dan semoga kita bersama-sama bisa maju lebih baik lagi. Kenapa?
Karena prinsip dalam saya bekerja, nah mudah-mudahan ini jadi prinsip kalian juga semua, bahwa kalau kita bekerja itu selalu harus, tidak boleh tidak, berdampak kepada lingkunganmu, kepada sekitarmu. Itu harus, wajib, kudu sifatnya, it's a must gitu ya. Jadi kalau kedatangan kita, kehadiran kita, keberadaan kita tidak memberi dampak kepada sekeliling kita, lingkungan, kepada perusahaan, tidak ada dampaknya, ya sebaiknya lebih baik kita nggak di situ. Kalau saya seperti itu ya. Jadi dampak kepemimpinan yang berdampak artinya keberadaan kita sebagai seseorang pribadi, sebagai leader, itu harus berdampak kepada tim di bawah kita, kepada perusahaan, kepada untuk leader kita, untuk semua orang di sekeliling kita. Setuju seperti itu? Setuju ya? Nah, quality apa saja yang harus kita butuhkan apabila kalau kita mau menjadi pemimpin atau leader yang berdampak ya. Kepemimpinan atau leadership seperti apa yang kita butuhkan agar kepemimpinan kita ini berdampak positif, memberikan dampak double ya. Apa yang kita sudah dapatkan di tahun lalu ya, kalau bisa kita double di tahun ini. Dan apa yang kita lakukan ya, action kita itu memberikan dampak positif kepada orang lain. Nah, apa saja qualities yang kita harus miliki? Sekarang kita lihat bersama-sama, karena hari ini kita belajar untuk ke sana ya.